Kita mendiamkan saudara kita saja sudah melanggar sumpah. Apalagi bertengkar dan berkelahi. Apalagi berkelahi, pukul-memukul antar saudara sendiri yang sudah dikejar. Bagi kami adalah pusat Madiun, pusatnya di Madiun, itu harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jumpa lagi dengan channel Yudi Trate. Ya, hari ini kami PS1 Wamena ada agenda untuk ngobrol santai bersama Kang Mas Agus Susilo, pengurus pusat bagian bidang organisasi. Ya, kembali ya, hari ini kami bersama keluarga besar ini ya mungkin mau mengajukan beberapa pertanyaan tentang masalah organisasi yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya tentang masalah dualisme kepengurusan yang terjadi. Yang mungkin kepada ketua cabang dan dewan pertimbangan mungkin ada pertanyaan, dan untuk saudara-saudara lain juga jika mau bertanya nanti langsung bertanya ke Mas ya. Oke? Ya. Baik, terima kasih Kang Mas. Kang Mas, yang saya mau tanyakan begini, kenapa sampai P17 itu harus dia lahir itu? Karena sudah ada P16. Ini pertanyaan yang bikin kami bingung karena kami masih di Indonesia Timur, yang informasinya masih belum lengkap. Jadi ingin kami tanyakan itu, Kang Mas. Ya, terima kasih Mas Melvin Wamu. Ini ketua cabang Persaudaraan Literati Kabupaten Jayawijaya. Mas Yudi dan saudara-saudaraku semua, kadang warga yang bisa hadir di acara ngobrol santai ini. Pertanyaannya sangat bagus sekali, karena pertanyaan ini juga akan menjadi kunci bagi kita semua untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik kita, pada saudara-saudara kita di arus bawah, di ranting, di rayon, di cabang ya, tentang kenapa harus ada Parluh 17. Ini akan saya sampaikan bahwa Parluh 17 itu lahir sebetulnya tidak dikehendaki oleh kita semua. Tetapi faktanya memang itu lahir. Kenapa dia bisa menyelenggarakan Parluh 17? Karena ketika Parapatan Luhur tahun 2016 itu dilaksanakan pada tahun 2016 bulan Maret, itu memang kita tidak membayangkan sama sekali akan ada gerakan yang sebetulnya gerakan itu benihnya sudah terjadi menjelang Parapatan Luhur 2016. Tetapi kita berprasangka baik bahwa saudara-saudara kita ini ingin ada proses transformasi organisasi yang menjadi lebih tertib, menjadi lebih terkelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Tetapi kita tahu bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang sebetulnya dia bagian dari masa lalu, dan mereka bagian dari proses di mana organisasi itu tidak dikelola secara baik, tidak dikelola secara tertib. Nah, orang-orang di zona nyaman ini, ini orang-orang yang sebetulnya tidak siap untuk agar organisasi itu berubah menjadi lebih baik. Nah, sehingga ini sebetulnya kalau saya lebih terbuka saja supaya saudara-saudara di arus bawah itu mengerti, tidak menjadi korban kabar bohong, tidak menjadi korban pelintiran, tidak menjadi korban hoax. Ini harapan kami, saya menjelaskan karena saya saksi sejarah kegiatan Parapatan Luhur 2016. Nah, sebetulnya Mas Melvin tadi menyampaikan 17-16 itu sebetulnya diciptakan, isu itu diciptakan untuk mempengaruhi, menjadi alat propaganda untuk bagi mereka yang sebetulnya tadi di zona nyaman, yang mereka tidak ingin organisasi ini dikelola lebih baik dan lebih tertib. Sebetulnya itu kalau kita mau buka secara fakta. Nah, upaya-upaya gerakan ini kemudian berlanjut
ketika setelah selesai kira-kira berapa hari selesai perapatan luhur 2016. Nah, ada gerakan-gerakan membuat petisi menolak hasil perapatan luhur 2016 yang dimotori oleh sekarang udah almarhum Mas Aliyadi di Surabaya. Dia mengumpulkan cabang-cabang yang atau orang-orang yang kira-kira memang dia merasa gelisah dengan adanya hasil perapatan luhur tahun 2016. Nah, petisi itu kemudian setelah dikumpulkan menjadi sebuah aspirasi dibawa kepada Majelis Luhur. Nah, Ketua Majelis Luhur dalam hal ini Mas Insinyur RB Wiono menerima hasil petisi tadi. Petisi itu isinya kira-kira intinya mereka tidak setuju terhadap hasil dari perapatan luhur termasuk ditetapkannya ketua umum terpilih. Ada beberapa hal, bahkan ada beberapa poin yang isinya yaitu ya ada beberapa dia minta posisi. Jadi kompensasi atau konsesinya adalah dia minta posisi tertentu di dalam kepengurusan pusat. Sebetulnya sangat ironis ini. Jadi jabatan itu amanah, tetapi jabatan ini dikejar-kejar dan dicari-cari. Nah, ada apa ini? Kenapa mereka orientasinya kekuasaan? Padahal organisasi kita ini berbasis pengabdian. Kita cinta PSHT, kita bisa melatih tanpa dibayar, bahkan kita bayar, kita perlu bantingan. Itu murni pengabdian mestinya. Harus diterjemahkan bahwa itu pengabdian, bukan kekuasaan. Kalau kekuasaan orientasinya pasti uang, pasti benefitnya adalah keuntungan, pasti rente yang diburu. Kita tahu bahwa setiap tahun PSHT ini punya rente, punya keuntungan. Tetapi keuntungan itu mestinya kembalinya ke organisasi, bukan kepada kepentingan kekuasaan. Ini yang penting, yang harus kita garis bawahi. Jadi 16-17 itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah bahwa kita